segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.
sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya, glory, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Glory, haleluya, glory bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Glory bagimu, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami selalu mau bernyanyi, kami selalu mau memuji Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Africe Saguni membawa kita dalam doa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kami masih menikmati kasih kemurahan-Mu yang begitu indah dan begitu dahsyat yang Kau sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Hati kami bersuka cita. Kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Allah. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah ini Engkau akan bekerja. Kuasa-Mu ada di tempat ini, mengalir di dalam setiap pribadi kami. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya, di mana hadirat Allah ada, di situ akan Tuhan nyatakan berkat dan mujizatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kuduskan kami semua. Kuduskan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Kiranya turunlah urapan dari sorga untuk Tuhan melingkupi setiap pribadi kami yang ada. Segala bentuk intimidasi kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, makasih. Kami buka ibadah raya pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita ada di tempat ini. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Haleluya. Akan memuji Tuhan karena kita percaya kitalah umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya.
bangkit jaga gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita sangat kasihnya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri dan kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada dalam hati kita dan siap untuk melawat kita dengan kebenaran firman. Banyak hal boleh terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tapi percayalah bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah sobat yang setia, yang sanggup menolong, menguatkan, bahkan menghiburkan kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan Tuhan. Katakan apa yang dapat memisahkanku Tuhan dari kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada seperti-Mu, amin. Seperti Kau Yesus,
memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya lah Tuhan, Engkau sahabat yang baik. Engkau sahabat yang setia. Terima kasih Kau pilih kami menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Pilihan yang luar biasa. Kehormatan yang luar biasa bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang memenuhi hati kami pagi ini. Kami percaya Tuhan belum berhenti untuk memberkati kami. Tapi Tuhan masih terus akan melanjutkannya ketika nanti kami dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu ini kami kuduskan hati kami, murnikan kami, sehingga kebenaran firman Allah itu akan termeterai, tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Haleluya. Saya Robert Tawasako. Tuhan percayakan pelayanan di GPDI Hosana Bulukumba. Haleluya. Banyak yang saya sudah pernah bertemu tapi lupa. Dan maka itu pagi ini selamat bertemu, jabat tangan erat buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tanpa direncanakan saya ada di sini. Haleluya. Tapi kita semua tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Haleluya. Dan kita semua pasti mengakui keputusan Tuhan itu yang terbaik buat tiap-tiap kita. Maka itu saya minta maaf tiba-tiba hadir. Apalagi mau bilang diundang, tidak diundang. Tiba-tiba datang sendiri, nah gitu. Terima kasih Ibu Gembala, puji Tuhan. Saya dikasih kesempatan untuk pagi ini berbagi berkat Tuhan buat kita sekalian. Puji Tuhan. Kita siapkan saja Alkitab kita. Kita akan temukan nanti ayat bacaan kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11. Kita nanti akan membacanya ayat 1 mulai sampai 6. Kemudian lompat supaya tidak terlalu panjang yang kita baca. Kita lompat ayat 14, 15. Lalu lompat lagi ayat terakhir ayat 21. Jadi ayat 1 sampai 6. 14, 15, dan 21. Puji Tuhan. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara
kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati Tuhan dalam pembacaan firman-Nya. Puji Tuhan. Yohanes pasal 11. Ayatnya, Yohanes pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 6, lalu 14, 15 dan 21. Saya baca buat kita semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lompat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya bergumul khusus untuk baca ayat ini sejak kemarin ya saudara. Maksud saya bergumul supaya jangan sekedar karena perasaan saya, terbawa oleh perasaan saya baca ayat ini. Tapi sampai tadi subuh tidak ada. Saya minta kepastian Tuhan, apakah ini perasaan saya saja, supaya bukan cuma saya, tapi seluruh orang yang mendengar terberkati. Jangan cuma saya. Tapi sampai pagi tadi tidak ada pernyataan. Yang ada adalah Tuhan ingatkan saya ketika Tuhan mengajak Abraham, kemudian Abraham, dan Abraham itu lalu melaksanakan tanpa bertanya kepada Tuhan. Termasuk ketika disuruh persembahkan anaknya Ishak, tanpa bertanya ada apa, kenapa harus Ishak? Tak ada. Ya taati saja. Nah, maka itu saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada hal-hal menarik di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Pasti banyak hal, tapi saya coba angkat yang menyentuh hati, yang Tuhan pakai itu untuk memberkati saya. Saudara, di Betania, kota Betania. Betania itu dekat Yerusalem. Menjelang Yesus disalibkan, saudara baca Alkitab, dia bolak-balik Betania, Yerusalem. Pagi berangkat ke Yerusalem, malam
Menjelang malam dia balik pulang ke Betania. Begitu seterusnya, hari berikutnya. Mula-mula dia lewat lapar, ketuk pohon ara supaya tidak berbuah. Malam balik, sore balik Betania. Pagi kembali lagi ke Yerusalem, liwat pohon ara kemarin sudah layu. Nah, artinya apa? Betania sesuatu tempat yang menarik hati Yesus. Yesus suka di Betania menurut pengertian saya. Apalagi di Betania itu ada orang-orang yang Alkitab punya pernyataan yang dikasihinya. Saya langsung meyakini itu. Tuhan suka dan senang dekat dengan orang-orang yang dikasihinya. Saya percaya kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Dan itu yang meyakinkan saya ketika sekalipun itu hari-hari penting, hari-hari menjelang Yesus mau disalibkan. Dia tetap suka, dia tetap ada dan mau nginap di Betania. Karena ada orang-orang penting di hatinya. Saya ingin mendorong kita semua, jadilah orang-orang penting di hati Tuhan. Haleluya. Jadilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan suka dekat dengan orang-orang yang dikasihi. Itu yang saya ingin yakinkan kita semua. Berikut. Ini masalah. Kadang-kadang kita diajari sesuatu. Kalau kita ikut Tuhan, kita disayang Tuhan, iya. Kalau kita setia dengan Tuhan, kita cinta Tuhan, kita diajari, kita diberkati Tuhan. Terus kita diberkati Tuhan. Bahkan teologi kemakmuran itu luar biasa. Kita makmur, kita kaya raya. Kalau kita ikut Tuhan. Tapi mari saya ingin tarik perhatian saudara di kasus ini. Orang-orang yang dikasihinya, ada Marta, ada kakaknya Maria, ada Lazarus. Orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang di rumah itu Yesus suka nginap, suka tinggal, suka bertamu. Tapi ternyata di rumah itu ada masalah. Ada Lazarus yang sakit. Bukan cuma sakit. Kita baca selanjutnya. Lazarus mati. Nah, bukan saya tidak percaya bahwa orang setia sama Tuhan, orang cinta Tuhan akan diberkati. Iya, diberkati. Tapi kadang Tuhan izinkan cobaan untuk menakar iman kita kepadanya. Kesetiaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Maka itu khotbah pagi ini saya kasih tema percaya dengan komitmen. Percaya kepada Tuhan dengan komitmen. Puji Tuhan. Saudara, jadi Lazarus orang dikasihi Tuhan. Marta, Maria apalagi dikasihi Tuhan. Tetapi di rumah itu timbul masalah. Orang sakit ada. Orang mati bisa ada. Apakah Tuhan berubah? Tidak. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tapi inilah yang saya ingin katakan pada saudara. Tuhan izinkan kadang masalah, kadang cobaan kehidupan, kadang beban yang berat untuk menakar iman dan kesetiaan kita kepadanya. Keseriusan kita kepada Tuhan, komitmen kita
kepada Tuhan. Saudara, saya baca dulu satu ayat. Ibrani pasal 11. Ya. Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-35 mulai. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dan dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ini masalah di gereja, di jemaat mula-mula. Ada masalah, ada penderitaan justru, ada penganiayaan justru. Tetapi ini yang saya mau bilang, mereka tetap percaya kok. Mereka tetap setia, bahkan sampai mati sekalipun. Mereka bertaruh nyawa tetap kepada Tuhan, komitmennya kepada Tuhan, cinta Tuhan, sekalipun terancam kehidupannya. Nah, ini yang saya mau bagi kepada kita, biar kita juga punya prinsip, punya komitmen seperti itu. Haleluya. Paulus bilang dunia kan semakin jahat ya. Dunia semakin jahat. Mari kita besar, berteguh komitmen kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan. Setianya kita kepada Tuhan. Itu satu. Yang berikut saudara. Dari ayat bacaan kita. Jangan lupa, sekalipun masalah, sekalipun ada beban kehidupan, jangan pernah lupa apa kata Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak akan izinkan cobaan lebih dari apa yang mampu kita pikul. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikut. Mari saya ingin kembali pada ayat bacaan kita. Ayat 3 saya baca ulang. Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Pernah kita berdoa seperti ini, saudara? Kita imbuhi, kita tambahi kalimat-kalimat yang kira-kira menyentuh hati Tuhan untuk menarik perhatian Tuhan dengan harapan Tuhan langsung responi dan jawab doa kita. Orang yang kau kasih itu sakit. Harapannya supaya Yesus datang kan? Ada di seberang, di Perea. Mereka ada di Betania. Di seberang danau Galilea. Kirim kabar. Lazarus, orang yang kau kasih itu sakit. Maknanya apa? Supaya keinginan itu cepat diresponi. Keinginan itu cepat terkabul. Saya pikir kita juga kadang seperti itu ya. Paling tidak saya. Kita tambah kalimat-kalimat doa kita. Tuhan, kami kan sudah melayani dengan setia. Tuhan, jangan biarkanlah kami
berbeban berat seperti ini. Atau bisa dengan kalimat-kalimat lain yang harapannya kita supaya Tuhan cepat responding. Cepat beri, kalau bisa hari ini, saat ini. Orang yang kau kasih itu sakit. Saudara, memangnya dalam dan perenungan saya tadi malam, memangnya Tuhan tidak tahu? Apalagi kalau Tuhan yang izinkan. Pastilah Tuhan tahu. Haleluya. Saudara, saya tidak katakan salah. Saudara tambah, saudara imbuhi kalimat-kalimat doamu dengan harapan menarik perhatian Tuhan. Saudara, tapi saudara, jangan ada kecenderungan seolah kita paksakan Tuhan untuk memenuhi keinginan hati kita. Mari ikhlaskan diri kepada rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita ingin selalu ketika kita berdoa, apalagi ketika kita punya beban berat, hari ini, sekarang ini selesai. Kita mau instan. Semua pergumulan hidup kita, yang penting kita sudah berdoa. Saya kan sudah berdoa, Tuhan. Saya kan sudah berdoa. Maunya saya, maunya kita supaya itu instan, cepat. Tapi mari kita belajar dari kasus ini. Amin, saudara. Tuhan justru tunda kepulangannya ke Betania. Dia tinggal lagi 2 hari. Sudah dengar kabar mati, dia tinggal lagi. Maknanya adalah mari kita semua ikhlas pada kehendak Bapa di sorga. Haleluya. Yesus saja berdoa, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu yang jadi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingin baca ini ayat. Tuhan, mari saya baca Yeremia dulu ya. Ini ayat yang kita hafal saya kira. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apa yang saudara tangkap dari pesan ayat ini? Saudara, Allah Tuhan itu selalu berhubungan dengan masa depan. Bukan sekedar hari ini. Kita, saya, manusia biasa, kita terikat, kita terbelenggu dengan hari ini. Kadang kita fokus pada situasi hari ini. Tapi mari perhatikan, perhatian Tuhan tidak untuk hari ini saja. Tapi jauh ke depan. Haleluya. Tidak heran dia tunda kepulangannya ke Betania. Ada hari depan yang dia lihat, dia sudah siapkan untuk orang-orang yang dikasihinya di Betania. Ada keajaiban luar biasa. Haleluya. Lazarus sudah 4 hari dikubur. Kata Marta, sudah bau, sudah busuk. Tapi itulah yang Tuhan jauh menjangkau ke hari depan kita. Maka itu mari percayakan dirimu, percayakan masa depanmu ke Tuhan. Haleluya. Bagian kita adalah teruslah fokus dengan komitmenmu, komitmen kita. Cinta Tuhan, setia pada Tuhan. Itu urusan kita.
Urusan ini saya mau ingin katakan kalimat ini. Urusan kita bukan pada hasil. Urusan kita pada ketekunan dan kesetiaan kita. Tanggung jawab kita bukan pada hasil. Tanggung jawab kita pada komitmen, setia, dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Bagian berkat, bagian hasil itu Tuhan. Haleluya. Maka itu percayakan semua kepada Tuhan. Orang-orang muda, percayakan masa depanmu ke Tuhan. Haleluya. Dia memang berurusan dengan masa depan. Dia peduli dengan masa depan. Puji Tuhan. Baik, yang berikut saudara dari ayat-ayat kita. Saya baca dulu sebelum lanjut. Ayat tadi Yohanes 11. Saya baca ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bukan dia tidak sayang Lazarus. Bukan dia tidak mengasihi Marta dan Maria. Bukan dia tidak mendengarkan keinginan hati mereka. Tapi ada Tuhan fokus perhatiannya jauh ke depan. Hari-hari berikutnya. Percayakanlah ke Tuhan. Hari ini doamu belum terkabulkan. Percaya ada masa depan di balik semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Berikut saudara. Saya kembali pada bacaan kita. Ayat 6. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Apa maknanya? Tadi mereka mau supaya Tuhan datang. Orang yang kau kasih itu sakit. Tapi sekarang kita baca Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Bahkan sampai dia Lazarus mati. Pesan apa yang saudara dapat? Pesan Tuhan buat saya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Kita mau hari ini selesai masalah. Tapi ketika hari ini Lazarus disembuhkan, saudara, tidak banyak tidak viral itu ya kalau cuma sembuh dari sakit. Tapi ketika orang semua tahu Lazarus mati lalu hidup lagi, itu dahsyat luar biasa. Maka ini yang saya bilang, waktu Tuhanlah yang terbaik buat semua hidup kita. Haleluya. Jangan jadi ragu-ragu. Beri diri dan percayakan hidup kepada Tuhan. Sebab waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Saya sampai pada bagian terakhir dari tema kita pagi ini. Saya baca lagi Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, diajak oleh Maria, oleh Marta, supaya tolong Lazarus yang sakit. Ya tidak, dia tinggal, sengaja tinggal. Dia dengar kabar sudah mati. Yesus buat pernyataan kepada muridnya, sudah mati Lazarus. Aku bersyukur katanya, aku tidak ada di sana. Sebab untuk kemuliaan Allah. Mari sekarang, mari kita pergi. Saudara, ini yang saya mau tekankan kita. Supaya kamu belajar percaya. Kenapa Tuhan tunda? Kenapa Yesus tunda? Ada persoalan justru di kalangan muridnya sendiri. Kurang yakin, kurang percaya. Supaya kamu belajar percaya. Kadang Tuhan izinkan saudara sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak mau jawab, Tuhan tidak mau dengar doamu. Barangkali Tuhan mau ajar kita untuk lebih baik dalam percaya kita. Saya suka ini, saya ingin jelaskan ini saudara. Dia pakai kata pisteuo di sini, kata percaya. Ya. Pisteuo. Diterjemahkan iman, diterjemahkan iman dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Diterjemahkan di dalam Ibrani pasal 11, pisteuo yang sama dengan kata iman. Saudara, supaya kamu belajar percaya. Tapi kalau saudara perhatikan, buka terjemahan bahasa Inggris umpamanya. Di King James Version, iya, dia cuma pakai faith. Tapi lebih banyak terjemahan bahasa Inggris yang terjemahkan kata pisteuo itu, pistis, dari kata pistis. Itu kesetiaan, termasuk di dalam Galatia pasal 5 tadi, ayat 22. Kesetiaan, pistis, dari kata pistis sama. Saudara, saya buka kamusnya. Pistis, pisteuo, itu punya pengertian percaya yang berkomitmen. Maka itu judul khotbah pagi ini, percaya dengan komitmen. Biar kita hayati ini saudara. Kita bukan asal percaya Tuhan, tapi ada komitmen dalam hati, dalam diri kita. Apapun terjadi, saya tetap percaya. Saya suka itu kalimat pengalamannya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Ketika disuruh sembah patungnya Nebukadnezar, mereka tidak mau. Dan ancamannya ya dibakar hidup-hidup ya. Tapi ada kalimat mereka, seolah mereka masih diberi kesempatan untuk menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar itu. Tapi kemudian mereka sampai pada kesimpulan, janganlah paksa kami. Dan kami
akan menolong kami. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku. Ini komitmen. Saudara, ini keputusan dalam diri mereka. Iya, mereka percaya. Saudara, seperti kita percaya, iya. Tapi adakah komitmen itu juga melekat pada diri kita seperti komitmen mereka? Apapun terjadi, kami tidak sembahyang pada patung Tuanku dirikan. Tuhan tolong atau tidak tolong. Kankah kita punya komitmen sama? Ini Tuhan mau ajar murid-muridnya, termasuk saya, termasuk kita semua pagi ini. Tidak cukup percaya, saudara. Tapi percayalah dengan komitmen bulat dalam hati. Apapun terjadi, saya mau percaya, saya mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Masalah? Ada beban hidup? Berapa banyak kali kita sudah berdoa, puasa lagi, apa lagi? Tapi belum terjawab. Akhirnya, kan kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Bahkan kita mulai menuding Tuhan tidak peduli kita lagi. Bukan, dia tidak peduli. Dia tetap sayang kita. Amin. Tapi dia mau ajar kita untuk percaya dengan komitmen dan bulat dalam hati. Puji Tuhan. Saya ingin baca ayat. Haleluya. Itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada contoh lain dalam Hakim-Hakim. Puji Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6. Ada Gideon, saudara. Saya tidak usah baca ayat banyak ayatnya. Saya baca saja. Mulai ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa kami semuanya ini mengapa semuanya ini menimpa? Segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara, orang sekelas Gideon saja ketika hadapi masalah, pertanyakan itu kepada Tuhan. Tuhan, katanya kau sudah tolong kami semua keluar dari Mesir. Sekarang justru kau bawa kami hadapi orang Midian. Saudara, bukankah kita juga kadang mempertanyakan hal-hal sama kepada Tuhan? Mungkin masalah kita beda dengan masalah Gideon. Tapi
Kadang kita mempertanyakan, mana Tuhan, mana? Katanya kau dengar doa kami. Minta apa saja. Kami dikasih, beri. Mana? Saudara, jangan lupa. Tuhan mau ajar kita belajar percaya. Percaya yang berkomitmen penuh. Apapun terjadi. Saya tetap kepada Tuhan. Saya tetap berpihak kepada Tuhan. Saya tetap setia kepada Tuhan. Saudara, masih ingat perjalanan Israel ya dari Mesir tadi? Berulang-ulang kali mereka dihadapkan dengan masalah. Bukan cuma soal tidak ada air, tidak ada makanan, lalu tidak ada daging. Ingat bawang pre di Mesir. Saudara, akhirnya ada orang-orang yang memberontak. Natan, Abiram. Apa yang kita tangkap dari pesan itu? Orang sekelas Miriam saja salahkan Musa ya. Tapi apa yang kita lihat? Diutus 10, sudah sampai di menjelang Kades Barnea. Mau masuk tanah Kanaan, segera mau masuk. Diutuslah 12 utusan. Saudara, 10 pulang dengan berita, kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Orangnya tinggi, raksasa, seperti semut. Saudara, semua akhirnya menangis. Tapi kemudian Yosua dan Kaleb bilang tidak. Sambil robek pakaian mereka. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti mengalahkan mereka. Apa yang pada ujungnya orang-orang yang tidak percaya dengan komitmen itu, saya pakai istilah itu. Orang-orang yang tidak percaya dengan komitmen penuh. Jadinya apa? Bukan cuma 10 yang mati. Semua orang yang keluar dari tanah Mesir mati, tidak masuk tanah Kanaan. Yang masuk adalah orang-orang yang lahir di padang belantara sebelum sebelum berusia 20 tahun, mereka yang masuk tanah Kanaan. Saudara, artinya kepercayaan yang berkomitmen penuh mutlak tidak bisa ditawar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bulatkan hati. Puji Tuhan. Tuhan sedang menantikan saudara dan saya di hari-hari ini. Banyak tantangan hidup yang kita alami. Tadi kasih kabar saja mau naik lagi, bensinnya, pertalite-nya mau naik lagi dan sebagainya. Apa iya, apa bisa saya? Mulai ragu, kita mulai. Ini saja mau naik berapa kali? Kan ya, mau naik berapa kali itu katanya. Bertanya, ada apa? Kita sembahyang selama ini supaya ada kemudahan. Kenapa beritanya seperti itu? Nah, saudara, tapi saya mau pesan pada kita semua, punyalah iman yang punya komitmen dengan Tuhan. Apapun terjadi, haleluya.
bahkan mempertaruhkan nyawa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap dengan komitmen. Kami tetap kepada Tuhan, berpihak pada Tuhan. Apapun, tolong kami, komitmen kami satu, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, kita nyanyi satu. Ada bagus nyanyian yang nyanyi tadi sebelum firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang cuma sekedar percaya. Ya saya percaya Yesus. Tapi ketika masalah datang, mereka jadi lemah, mencari tawar hati. Tapi saya berdoa, bukan begitu kita. Kita semua pagi ini bukan seperti itu. Kita orang-orang yang punya komitmen kuat untuk tetap setia dan berpihak kepada Tuhan. Apapun terjadi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, hambaku kita bangkit berdiri, memisahkanku, Bapakku, Bapa dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku.
Haleluya. 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 Bapa, Bapa, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, ini kami semua. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Kadang kami berkoar-koar, kami percaya kepada Tuhan. Sementara ketika masalah beban hidup datang menimpa kami menjadi kendor, kami menjadi lemah, kami menjadi tawar hati. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Baharui kami dengan firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, mampukan kami. Biar pagi ini kami sehati berkomitmen kepada Tuhan. Kami mau percaya sampai langkah terakhir. Apapun yang kami hadapi, beban dan masalah apapun. Karena kami percaya Yesus kami, Tuhan kami, sahabat yang baik, sahabat yang setia. Oh haleluya. Mungkin ada saja di antara kami yang datang dengan beban. Jangan biarkan kami pulang dengan beban yang sama. Bapa, teguhkan percaya kami. Haleluya. Biar iman kami semakin kokoh dengan Tuhan. Kami berkomitmen bulat. Kami mau setia sampai langkah terakhir. Apapun yang terjadi. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati semua yang sudah dengar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan maupun jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming ini. Orang percaya harus memiliki komitmen di dalam Tuhan untuk tetap setia sampai langkah yang terakhir. Terima kasih kami ucapkan buat pelayanan Bapak Pendeta Robert Tawasako. Kiranya Tuhan semakin memberkati, bahkan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan membawa korban persembahan. Kembali kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan lanjut dari ibadah kami akan mengulurkan tangan kami untuk membawa korban persembahan. Tuhan berkati setiap uluran tangan kami. Dan yang masih ada pada kami Tuhan Engkau memberkati. Sehingga semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan lakukan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati uluran tangan kita siang hari ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu. Bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam setiap ibadah yang kita adakan. Puji Tuhan.
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Memimpin pujian Ibu Jane Esra. Musik LC Gideon, Stephen, dan Juan. Singers Ibu Magdalena Herman dan Bapak Yonas. Rebana, Vena, Angel, dan Vanessa. Multimedia tim multimedia. Kolektan Ibu Herni Sondak dan Ibu Sumarni Muntuan. Asher Bapak Ibu Justinus Yepma. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius Tanggisala. Musik Gusti, Gideon, Stephen, dan Tria. Singers Bapak Musa Sabtu dan Bapak Petrus. Rebana, Ein, Tere, dan Vanessa. Multimedia tim multimedia. Kolektan Bapak Teddy Mosialu dan Bapak Ohad Sibuaya. Asher Bapak Ibu Ignatius Ismay. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada hari esok, sebabnya hidup. Demikian warta. Pagi hari ini yang pertama mohon maaf kepada jemaat simpatisan yang semalam tidak sempat hadir di rumah duka di keluarga Bapak Nakamura almarhum yang telah mendahului kita. Tadi malam saya informasikan bahwa ibadah yang biasanya kita lakukan laksanakan jam 8.30 kita percepat ke jam 8 pagi, dan ada beberapa jemaat dan yang biasa ikut ibadah di tempat ini tidak mengetahuinya. Kami mohon maaf. Dan yang kedua, untuk ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Nakamura Mosialu kita laksanakan jam 11:30 siang ini on time, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait pelepasan jenazah ini yang akan kita laksanakan. Jadi saya berharap untuk jemaat Tuhan bisa kita cepat hadir di sana untuk mengikuti ibadah pelepasan jenazah ini jam 11:30 siang. Kita dukung keluarga, istri, anak-anak, cucu, bahkan semua keluarga besar, dan kita akan menghentar almarhum Bapak Nakamura Mosialu dalam ibadah pelepasan jenazah, dan selanjutnya akan dibawa ke Kalu Bibing untuk dimakamkan di sana. Selanjutnya sebentar malam tidak ada ibadah raya kedua di tempat ini, tetapi yang ada kita akan ibadah syukur bersama dengan keluarga atas semua kegiatan penghiburan, pelepasan jenazah, dan pemakaman orang tua kekasih Bapak Nakamura Mosialu. Di sebentar malam itu akan ada ibadah syukur jam 17
jam 7 malam, jam 19 malam. Jadi sekali lagi untuk jemaat tidak ada ibadah raya kedua di tempat ini, tapi kita akan mengadakan ibadah syukur di rumah duka di Jalan Ahmad Kirang, depan kantor kehutanan Mamuju. Yang berikutnya, terima kasih untuk Opa, untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Robert Tawasako yang sudah melayani kami jemaat Tuhan di tempat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati orang tua kekasih kami dalam pelayanan di jemaat GPDI Hosana Bulukumba. Berikutnya juga tidak secara kebetulan orang tua kekasih kita juga Bapak Domingus boleh bersama-sama dengan kami jemaat di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dari sekian lama ya, dan pagi ini boleh dapat berjumpa dan tidak kebetulan ya akan menghantar jenazah almarhum Papina kamu. Puji Tuhan, ini saya percaya ini adalah waktu yang sudah diatur oleh Tuhan semuanya. Haleluya. Terima kasih untuk semua kita, kakak-kakak saya, mbak-mbak Tuhan, pendeta dan jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kami keluarga banyak yang datang, ada dari Palopo, dari Tomale, dari Makassar, dari Jakarta, dari Palu, ya banyak yang hadir. Ya, dan terima kasih untuk semuanya tidak sempat hadir di tempat ini karena juga mereka mengikuti ibadah secara live streaming dan persiapan-persiapan untuk ibadah pelepasan jenazah jam setengah 12 siang ini. Puji Tuhan, mungkin itu saja informasi tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat dan tetap kita setia sampai akhir kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali saja untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah. Dan dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Robert Tawasako akan menutup doa pada kita pagi hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebersamaan dengan teman-teman, sanak saudara di tempat ini pagi ini. Istimewa kebersamaan dengan Tuhan Roh Kudus yang di tengah-tengah kami. Terima kasih buat semua perolehan yang kami terima dari pihak Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih buat kasih karunia yang terus kami percaya Tuhan lanjutkan dalam hidup kami.
semua yang akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan ada untuk beserta dengan kami sekalian. Jangan biarkan kami pulang sama seperti kami datang tadi. Tapi biar kami pulang dengan kelegaan, dengan jawaban penuh dari Tuhan. Keyakinan teguh bahwa Tuhan mengasihi kami karena Engkau sahabat yang setia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah ini di sini pagi ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, mulai dari Ibu Gembala, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini. Berkatilah mereka. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah ini juga Tuhan memberkati. Pakai semua dan memperteguh komitmen kami untuk tetap setia dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di GPDI Bukit Hermon Mamuju diberkati Tuhan. Mulai dari yang hadir pagi ini sampai yang tidak sempat hadir dengan halangan masing-masing. Dalam nama Yesus, lawat dan temui mereka orang per orang, pribadi per pribadi. Sehingga semua mendapatkan lawatan Tuhan dan meneguhkan percaya kami kepada Tuhan. Seluruh kegiatan sepanjang minggu berjalan, kami percayakan Tuhan. Kami cuma alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memakai kami, kami bukan apa-apa. Tapi bekerjalah dengan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini, di kota ini. Nah Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, peralaskan doa ini sambil angkat tangan saudara. Terimalah. Kekasih-kekasihku, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang baik, gembala kita yang baik. Kekuatan, pimpinan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini, sepanjang minggu berjalan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan kita katakan amin. Puji Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.